Nah, jadi akhir-akhir ini aku tuh tertarik untuk belajar yang namanya bahasa Inggris. Dan itu pun ketika aku bertemu dengan orang yang ada di foto ini. Jadi orang yang ada di foto itu ialah namanya Mr. Connor. Jadi dia merupakan adalah bule asal Amerika yang datang ke Indonesia untuk kunjungan kerja. Jadi lebih tepatnya sebenarnya dia itu mau memberikan pelatihan kerja di perusahaan tempat aku bekerja saat ini. Nah, tapi yang mau aku bahas di sini ialah bukan tentang si Mr. Connor ini, melainkan kenapa bahasa Inggris itu penting. Ya, seperti yang kita tahu ya, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional atau bahasa penghubung untuk seluruh dunia di negara manapun. Jadi ketika kita mau pergi ke Australia, mau itu ke Hong Kong, China, Jepang, India, Afrika sekalipun, itu bahasa penghubungnya itu yang lebih sering dipakai itu biasanya bahasa Inggris. Nah, jadi jujur sebenarnya bahasa Inggrisku itu sebenarnya jelek banget, buruk banget sebenarnya. Tapi ya kalau bahasa kerennya sekarang itu ya little-little lah bisa dibilang. Dan hal yang aku sesali ialah kenapa ketika aku dulu sekolah, aku nggak belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. Jadi andai kata aku misalnya belajar dengan sungguh-sungguh pada saat sekolah, paling nggak aku bisa berbahasa Inggris secara pasif. Ya walaupun nggak pro-pro banget, ya minimal bisa berinteraksi lah. Istilahnya ketika dia ngomong, aku paham dan aku bisa balas omongannya. Jadi yang membuat aku tersadar kenapa bahasa Inggris itu begitu penting, yaitu ketika aku bertemu si Mr. Connor ini. Jadi pada saat itu aku mencoba untuk berkomunikasi dengan dia, ya coba ngobrol lah, istilahnya aku udah siapin kata-kataku, dan ketika dia balas ngomong, aku kan harus mencerna dulu nih, aku harus proses dulu di otak aku nih kan, dia ngomong apa, artinya apa gitu kan. Dan setelah aku paham gitu, aku pas nyoba ngomong lagi, tiba-tiba aku nge-stuck, ngeblank dan nge-freeze. Nah, tapi menurut aku itu wajar karena bukan dalam keseharian kita tuh bisa dibilang jarang ngomong bahasa Inggris, jadi itu yang bikin kita karena kita nggak terbiasa. Nah, tapi setelah hampir 2 minggu dia di Indonesia, Mr. Kanan di Indonesia, karena kan aku berusaha intens untuk komunikasi dengan dia terus, jadi aku berusaha buka obrolan atau apapun itu intinya membahas tentang pekerjaan. Jadi lama-lama ketika aku terbiasa, oh bahasa Inggris itu ternyata seperti ini. Dan yang aku rasakan ialah seru. Kenapa aku bilang seru? Jadi ketika kita ngobrol dengan orang yang sehari-hari berbahasa Inggris, ada semacam kebanggaan tersendiri kalau kita bisa. Kalau kita paham apa yang dia ngomongin, kalau kita nyambung gitu kan. Ya seru aja, enjoy menurut aku. Nah, bedanya kalau misalnya orang luar negeri atau katakanlah bule, ya itu kan kalau mereka misalnya berinteraksi atau komunikasi dengan orang yang bahasa Inggrisnya kurang, itu mereka nggak akan langsung ngebully kita, nggak akan langsung ngejek atau ngolok-ngolok kita. Malah mereka tuh kayak meluruskan, oh mungkin maksudmu seperti ini, atau mereka mencoba untuk mengkoreksi dengan cara, oh seperti ini loh yang benar. Itu enaknya kalau sama orang bule. Beda sama orang lokal, orang kita ya. Jadi kalau kita itu salah misalnya dalam berbahasa Inggris, atau katakanlah kita coba untuk ngomong dalam bahasa Inggris, apaan sih sok-sok banget bahasa Inggris, muka kampungan aja sok-sok bahasa Inggris. Itu yang terkadang bikin mental kita down. Jadi buat kalian yang pengen untuk bisa berbahasa Inggris, cobalah cari orang yang sefrekuensi denganmu, yang pengen belajar, yang pengen berkembang bareng, ajak mereka untuk belajar bareng, supaya kalian bisa sama-sama praktis latihan. Nah, jadi mungkin dulu pun di sekolah, kenapa bahasa Inggris itu terlihat boring dan membosankan gitu ya kan? Ya karena satu, mungkin cara mengajarnya guru itu menurut aku kurang begitu bikin murid itu nggak terlalu tertarik dengan bahasa Inggris. Jadi seolah-olah bahasa Inggris itu jadi pelajaran yang sulit, membosankan, karena kan bahasa Inggris harus berpatokan dengan yang namanya grammar. Jadi kita harus bisa mengolah tata bahasa yang baik, tata bahasa yang benar ya, menggunakan grammar ini tadi harus sesuai dengan katakanlah ada yang namanya present tense atau simple future tense atau continuous tense, apalagi banyak lah pokoknya. Intinya pelajaran-pelajaran di sekolah itu yang bikin kadang-kadang kita udah wah susah ya, sulit ya belajar bahasa Inggris ya. Padahal kalau untuk belajar percakapan sehari-hari itu nggak sesulit itu. Nah, beda dengan yang namanya native speaker. Kalau native speaker iya mereka pastinya harus menggunakan bahasa atau membuat tata bahasanya itu sesuai dengan grammar. Nah, tapi sebenarnya menurutku ketika aku sudah mencoba berinteraksi dengan Mr. Connor ini tadi, jadi bahasa Inggris itu sebenarnya nggak sekompleks itu. Jadi mereka pun sebenarnya kalau ketika kita coba ngobrol, seperti apapun tata bahasa kita, istilahnya kalau memang kurang pas apa yang kita omongin, tapi dia masih nangkap apa yang kita maksud gitu loh. Mereka masih ya enjoy aja gitu loh. Nah, jadi sebenarnya banyak banget benefit daripada ketika kita bisa berbahasa Inggris. Yang pertama, udah pasti mudah dapat kerja. Ya kalau ini udah pasti ya, dimanapun kita, kalau misalnya kita nyoba melamar kerja,
kita punya kemampuan atau kelebihan bisa berbahasa Inggris, itu bisa jadi poin plus atau ya bisa dibilang satu kemampuan yang nggak semua orang punya gitu loh. Ya walaupun ada orang yang bisa berbahasa Inggris, tahu arti bahasa Inggris, tapi kan kalau kita bisa berbahasa Inggris secara aktif, itu bisa jadi poin plus di mata perusahaan. Dan mereka lebih memprioritaskan orang yang bisa berbahasa Inggris. Yang kedua, seperti yang kita tahu, banyak orang sekarang atau di zaman sekarang ini di era digital itu kerja yang namanya remote. Jadi kerja di luar negeri atau kerja di perusahaan asing yang ada di luar negeri itu hanya dari rumah. Kita nggak harus ke luar negeri, jadi bisa langsung dari rumah kita sendiri kerja by remote. Intinya kita bisa berkomunikasi secara bahasa Inggris, kita punya skill, contoh ya seorang graphic designer atau video editor. Udah banyak sekarang kerja orang yang kerja remote atau freelance yang kerja remote. Jadi bisa dibilang benefitnya kalau kita bisa bahasa Inggris itu banyak banget. Dan buat kalian yang lagi pengen belajar bahasa Inggris, nggak usah takut, nggak usah malu, jangan ragu. Seperti apapun itu, istilahnya lingkunganmu, istilahnya kayak ada orang yang mengolok-olok, nggak usah langsung mental down, slow. Cari temanmu yang benar-benar pengen berkembang bareng. Carilah temanmu yang mau berkembang bareng, yang mau belajar bareng, yang mau sama-sama bisa maju. Latihan. Jadi poinnya itu sebenarnya praktis, latihan. Aku sendiri yang udah umur kepala 3, udah umur 32 ini ya sekarang ya. Aku masih benar-benar tertarik pengen bisa belajar, bukan belajar, pengen bisa berbahasa Inggris. Pengen bisa minimal ya pasif lah. Jadi ketika orang ngobrol apa, ngomong dalam bahasa Inggris, aku bisa paham dan aku bisa balas omongannya gitu loh. Jadi se-excited itu aku pengen bisa berbahasa Inggris. Jadi mulai dari sekarang aku udah coba untuk latihan ngobrol atau ngomong dalam bahasa Inggris. Entah itu dalam sehari 1 atau 2 menit, ya kan, entah nyoba-nyoba buka percakapan ringan gitu. Jadi aku tuh praktisnya itu atau latihannya itu sama istriku sendiri. Kebetulan istriku juga seorang guru bahasa Inggris. Ya jadi aku mencoba untuk belajar dari dia juga. Coba ngobrol, apakah istilahnya intinya membiasakan diri lah. Coba belajar bahasa Inggris itu sebenarnya yang paling penting itu latihan, praktis, praktek. Jadi kalau kita udah terbiasa praktek, ya sebenarnya itu bakal tertanam sendiri dalam diri kita atau dalam pikiran kita. Oh, kalau ngomong kayak gini tuh sebenarnya oh begini kalimatnya, oh artinya ini gitu loh. Jadi kita lebih gampang paham, lebih cepat pinternya lah kalau orang bilang sekarang. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Like video ini kalau kalian suka, dan buat kalian yang lagi coba belajar bahasa Inggris, coba tulis di kolom komentar seperti apa proses belajar kalian. Aku Dendi dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.